Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang metabolisme. Apa sih itu metabolisme? Nah, sebelum kita melanjutkan materi lebih lanjut, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi semua orang. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang metabolisme. Apa sih itu metabolisme? Mungkin dari teman-teman Satu Situbondo sudah mengetahui apa itu metabolisme. Pun pernah mendengarkan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu metabolisme, pernahkah dari kalian mengetahui bagaimana kita bisa mendapatkan energi? Energi yang kita peroleh itu biasanya berasal dari mana? Ya, mungkin berasal dari makanan. Nah, makanan tersebut kan masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuh maksudnya. Kemudian nantinya akan diproses. Nah, proses ini nantinya itu disebut dengan metabolisme. Contohnya saja, setelah berlari selama 1 jam, sekujur tubuh seorang atlet lari maraton akan dipenuhi dengan keringat. Jantungnya masih berdenyut dengan kencang, disertai aliran darah yang mengalir cepat. Suhu tubuhnya juga meningkat. Selain itu, napasnya juga akan tersengal-sengal untuk mengambil oksigen sebanyak mungkin. Nah, dari proses atau masalah tersebut, itu mengapa tubuh atlet tersebut mengalami peristiwa seperti itu. Nah, untuk bisa menjawab dari pertanyaan ini, kita akan mempelajari tentang metabolisme itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran metabolisme ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menyaksikan dan mempelajari video pembelajaran serta diskusi dengan menggunakan Google Classroom, maka peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan pengertian metabolisme, kemudian mengetahui tentang ATP dan pengertian enzim, serta dapat menggambarkan sifat enzim, cara kerja enzim, penamaan enzim, jenis enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan peranan enzim tersebut. Ya, lanjut materi. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang metabolisme. Apa sih itu metabolisme? Nah, metabolisme yaitu merupakan suatu reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Nah, reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Misalnya mengubah makanan kemudian diproses menjadi energi. Nah, kan makanan masuk ke dalam perut, maksudnya masuk ke dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh tersebut akan diproses mulai dari mulut sampai pembuangan sisa akhir itu nanti akan diproses dan akan menghasilkan yaitu sebuah energi. Nah, metabolisme sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme yaitu merupakan proses penguraian senyawa untuk menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme yaitu proses sintetis senyawa atau komponen dalam sel hidup. Umumnya dalam proses metabolik melibatkan aktivitas katalik biologik yang disebut enzim dengan melibatkan ATP. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Mungkin jika ada yang ditanyakan,
silakan nanti diskusi di Google Classroom ya. Nah, ATP, apa sih itu ATP? ATP yaitu merupakan kepanjangan dari adenosin trifosfat. ATP itu merupakan molekul koenzim yang tersusun dari ikatan adenin purin yang terikat pada gula yang mengandung 5 atom C, yaitu ribosa, dan 3 kukus fosfat. Nah, energi yang berasal dari proses metabolisme tersebut nantinya akan disimpan dalam bentuk ATP. Dan energi tersebut bisa digunakan sewaktu-waktu jika tubuh memerlukan. ATP merupakan sumber energi instan di dalam sel. Ketika sel membutuhkan energi, ATP dapat segera dipecahkan melalui proses hidrolisis, yaitu proses pereaksian dengan air. Energi dalam bentuk ATP ini bersifat mobil atau bisa dengan mudah dipindah-pindahkan dan dapat ditransport serta digunakan di seluruh bagian sel tanpa terkecuali. Karenanya peranannya yaitu sebagai penyimpan energi. Sehingga ATP sering disebut sebagai penyimpanan energi universal. Nah, fungsi ATP tersebut yaitu merupakan pasokan energi untuk transportasi natrium dan kalium melalui membran, kemudian sebagai partisipasi dalam sintesis protein, dan selanjutnya yaitu bisa memberikan energi untuk penggerak. Nah, untuk struktur dari ATP tersebut yaitu tersusun atas nukleotida dan ikatan fosfat. Nah, nukleotida itu yang mana? Ini nukleotidanya itu yang ini nukleotida yang merupakan basa nitrogen serta gula ribosa. Ini gula ribosanya, ini basa nitrogennya. Basa nitrogen kalian tahu kan? Yaitu adenin, guanin itu loh. Adenin, guanin, sitosin. Itu ini. Sedangkan untuk gula ribosanya itu ini. Selain itu, struktur ATP juga ada ikatan fosfat ini. Nah, ikatan fosfat ini yang nantinya berubah bentuk menjadi ADP yang semula jadi trifosfat. Kenapa disebut trifosfat? Karena memiliki jumlah P3 sebanyak 3, 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ini tri. Nah, kemudian untuk cara merubahnya menjadi ADP nantinya akan berikatan di mana ATP gugus fosfat, kan ini struktur ATP. Nah, gugus fosfat ini akan berikatan dengan H2O plus ATP, mohon maaf ya kalau rata-ratanya jelek, nanti akan menghasilkan ADP plus fosfat. H2O-nya yang mana? H2O-nya ini.
nanti ATP akan bertambah lagi H2O, nanti berikatan, kemudian akan menghasilkan ADP, di mana nanti sehingga nanti P yang ini itu hilang. Kan kalau trifosfat kan P-nya ada 3. Kalau difosfat itu menjadi 2. Nah, ikatannya menjadi 2. Untuk ini tetap, yang berubahnya ini gugus fosfatnya, ikatan fosfatnya. Nah, untuk kan seperti yang jelas untuk menghasilkan ATP mengalami fosforilasi yang dibantu oleh enzim fosforilase menjadi ADP, adenosin difosfat. Nah, makhluk hidup yang beraktivitas menggunakan ATP terus-menerus akan tetapi ATP tidak habis karena merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dengan menambahkan satu gugus fosfat pada ADP. Hal ini dapat dilakukan melalui respirasi pada sel hewan serta pada tumbuhan digunakan energi yaitu untuk membentuk ATP kembali berupa fotosintesis. Nah, ATP ini tidak bisa hilang, tidak bisa musnah, hanya berubah bentuk sama seperti energi. Kan ya sama emang energi. Nah, kan ATP nantinya berubah menjadi ADP. Kemudian jika ingin berubah lagi menjadi ADP, maka ini. Nah, satu gugus fosfat ditambahkan satu gugus fosfat. Satu gugus fosfat yaitu berupa P tadi. Nah, jika P-nya kan kalau ADP kan hilang, ininya hilang. Nah, untuk membentuk ATP lagi, maka P-nya ini harus ada. Seperti itu. Bisa dimengerti? Mungkin jika ada yang tidak dimengerti, nanti bisa ditanyakan pada waktu diskusi di Google Classroom. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang enzim. Apa sih itu enzim? Enzim merupakan senyawa organik atau katalis protein yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai katalisator, sehingga dinamakan biokatalisator. Apa sih itu katalisator? Nah, katalisator itu ini enzimnya ini katalisator. Nah, kata kerjanya itu katalis. Nah, katalis itu sendiri yaitu merupakan suatu agen kimiawi yang bisa mempercepat laju reaksi tanpa mengubah dari struktur dari agen tersebut. Misalnya enzim tersebut bisa dapat mempercepat laju reaksi pada metabolisme tanpa mengubah struktur dari enzim itu sendiri. Nah, tanpa adanya enzim ini, reaksi kimia pada jalur metabolisme akan terhenti. Mungkin dari sini bisa dipahami. Nah, enzim itu kenapa bisa mempercepat laju reaksi ini? Nah, untuk mempercepatnya itu dengan cara menurunkan energi atau energi aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim, reaksi metabolisme yang terjadi dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Bisa-bisa juga akan berhenti, seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk struktur enzim sendiri itu terdiri dari apoenzim maupun gugus prostetik.
Nah, enzim yang lengkap ini disebut dengan holoenzim. Holoenzim itu terdiri dari apoenzim dan gugus prostetik. Nah, saya jelaskan ya. Holoenzim. Nah, holoenzim itu terdiri dari apoenzim maupun gugus prostetik. Nah, mana kak yang apoenzim dan mana kak yang gugus prostetik? Nah, apoenzim ini merupakan komponen protein yang menyusun dari enzim tersebut. Nah, jika enzim tersebut terdiri dari apoenzim, enzim tersebut tidak bisa untuk mengikat dari substrat tersebut. Dan apoenzim ini biasanya mudah mengalami denaturasi atau perubahan, misalnya oleh pemanasan dengan suhu tinggi. Nah, kemudian adapun penyusun enzim yang berupa komponen non-protein dapat berupa komponen organik maupun anorganik. Nah, komponen organik ini, komponen tersebut itu disebut dengan gugus prostetik. Gugus prostetik itu biasanya melekat pada ini sisi aktif. Nah, sisi aktif kan terdapat di sini. Ini sisi aktif. Nah, koenzim sendiri ini biasanya letaknya di sini. Ini koenzim itu biasanya terletak di sini. Nah, koenzim ini antara lain bisa berupa vitamin B1, B2, B6, niacin, dan biotin. NAD nikotinamida, adenin dinukleotida, dan koenzim A. Nah, sedangkan komponen anorganiknya itu bersifat sama. Anorganiknya itu sendiri yaitu disebut kofaktor atau aktivator. Nah, kofaktor ini biasanya ini di sini. Nah, tugasnya dari kofaktor atau aktivator ini untuk mengaktifkan sisi aktif pada enzim tersebut. Nah, ini tanpa ini enzim tidak bisa dilekatkan dengan substratnya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Untuk kofaktor atau aktivatornya ini merupakan ion-ion logam seperti Zn2+, Cu2+, mangan 2+, Zn itu seng, Co tembaga, Nn magnesium, kalium, ferrum, dan natrium. Nah, ini merupakan cara kerja dari enzim tersebut yang nanti akan saya jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Nah, sifat-sifat enzim itu sendiri itu terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu biokatalisator yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk mempercepat reaksi tanpa ikut reaksi. Bio berarti yang artinya bio, yang artinya alami. Kemudian sifat dari enzim yang lain yaitu mudah rusak apabila akibat suhu panas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena enzim itu sendiri kan tersusun dari protein, yang mana protein ini memiliki sifat termolabil, yaitu peka terhadap suhu panas. Jika diberi suhu panas, protein tersebut akan rusak. Nah, oleh karena itu, sifat enzim juga sama, mudah rusak akibat suhu panas. Nah, rusak jika dipanasi dengan suhu lebih dari 60 derajat Celcius.
kemudian diperlukan sangat sedikit dalam suatu reaksi, tetapi pengaruhnya itu terhadap reaksi sangat besar dan dapat digunakan berulang-ulang. Nah, enzim itu ya sedikit seperti yang saya jelaskan. Nah, enzim kan sedikit segini. Namun manfaatnya itu sangat luar biasa. Bisa digunakan cara berulang-ulang. Meskipun sedikit tersebut, tapi pengaruhnya itu sangat besar. Nah, selanjutnya sifat-sifat enzim yaitu dapat bekerja di dalam dan di luar sel. Contoh kalau di enzim yang bekerja di luar sel yaitu amilase dan maltase. Tahu kalian amilase dan maltase itu di mana? Silakan nanti dicari ya, letak enzim amilase sama maltase itu di mana. Kemudian yaitu reaksi enzim. Reaksi enzim itu bekerja searah, meskipun beberapa di antaranya mampu bekerja dalam dua arah. Contoh reaksi searah adalah enzim lipase dalam membentuk lemak. Kemudian sifat-sifat enzim selanjutnya yaitu enzim bekerja secara spesifik, yang artinya satu enzim hanya khusus untuk satu substrat saja. Contohnya itu enzim maltase hanya dapat memecah maltosa menjadi glukosa, itu saja. Kemudian enzim menurunkan energi aktivasi. Nah, ini gimana? Enzim tersebut mengkatalisis reaksi dengan meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Nah, itu enzim menurunkan energi aktivasi yaitu dengan cara meningkatkan kecepatan reaksi tersebut. Kemudian cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim ini terbagi menjadi dua, yaitu teori log dan teori K. Teori log NK sama teori induced fit. Nah, apa itu teori log NK? Teori log NK seperti kalian tahu kunci dan gembok. Nah, cara kerja enzim juga seperti itu. Kan cara kerja gembok dan kunci itu, jika kuncinya tidak pas maka gemboknya kan tidak bisa diputar untuk bisa membuka dari gembok tersebut. Nah, ini sama dengan cara kerja enzim. Nah, teori log NK ini dikemukakan oleh Fischer tahun 1898. Enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, selanjutnya yaitu teori induced fit. Di mana teori ini itu sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Saya akan berikan contohnya. Nah, teori log NK. Log NK itu seperti ini. Bisa dilihat dari animasi tersebut. Nah, kan ini. Log ini yang mana ini substrat sedangkan ini enzim. Nah, substrat tadi yang tidak sesuai dengan kunci dari bentuk dari enzim ini tidak akan bisa masuk pas. Nah, ini dimaksud teori log NK. Seperti ini. Nah, ini kan sisi aktif ini. Ini enzim, ini substrat, sisi aktif. Nah, kan sama, kompleks enzim substrat menyatu. Kemudian setelah enzim dan substrat menyatu, ini substrat tadi ini sudah bukan dalam bentuk substrat lagi ketika lepas, namun berbentuk sebuah produk.
Nah, kemudian apa yang dilakukan enzim ini, Pak? Enzim ini akan tetap menyesuaikan dengan substratnya yang bentuknya sama dan akan menghasilkan produk-produk yang nantinya akan dijadikan sebagai energi. Nah, selain sisi aktif, pada enzim juga ditemukan adanya sisi allosterik. Sisi allosterik dapat diperankan sebagai saklar yang dapat menyebabkan ataupun menurun. Nah, sisi allosterik ini sisi allosteriknya ini. Di mana biasanya sisi allosteriknya ini biasanya terdapat penghambat atau inhibitor. Nah, jika sisi allosteriknya ini terdapat suatu inhibitor, maka kerja dari enzim tersebut itu tidak bisa bekerja secara maksimal ataupun bisa-bisa juga tidak bisa bekerja. Namun apabila ini diberi suatu, kan bisa juga meningkat apabila terdapat kofaktor atau aktivatornya itu ditambah, itu bisa juga meningkatkan kerja enzim. Selanjutnya yaitu teori induksi fit. Teori induksi fit ini teori ketepatan induksi, di mana antara substrat sama enzim itu berbeda kunci. Kunci itu mana? Ya ini kunci maksudnya. Kan beda, bentuknya itu jelas-jelas berbeda antara sisi aktif dari enzim sama substrat ini kan berbeda. Nah, teori induksi fit ini nantinya enzim ini akan berubah bentuk dari sisi aktifnya yang semula berbentuk seperti ini. Yang semula berbentuk seperti ini akan berubah seperti ini. Enzim yang sisi aktifnya telah berubah. Nah, enzim ini akan menyesuaikan dengan substrat, kemudian bersatu dan menghasilkan sebuah produk. Nah, sekian dari penjelasan saya yang mulai dari pengertian enzim sampai dengan cara kerja enzim. Nah, dari teman-teman yang belum paham atau kurang bisa dimengerti dari penjelasan saya, bisa bertanya melalui Google Classroom, diskusi Google Classroom tersebut. Mohon maaf apabila selama di video ini banyak kesalahan. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Jangan lupa kepada teman-teman nanti soal yang sudah saya berikan yang pada PPT ini silakan dijawab dan dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.